Sebagaimana kita tahu bahwa kemarin Presiden Prabowo memberi pernyataan yang begitu tegas dan jelas terkait dengan WUS, proyek WUS yang oleh banyak pengamat selama ini, khususnya oleh para pembenci Pak Jokowi, pembenci Pak Luhut Binsar Panjaitan dan lain-lain itu, ya, yang menuduh bahwa ada markup, yang menyangka gitu ada KKN, korupsi di situ, yang mendesak-desak KPK untuk melakukan penyelidikan terkait dengan proyek WUS itu. Nah, dengan pernyataan Presiden Prabowo kemarin, mestinya ya mereka itu sudah nggak bisa lagi besar mulut lagi, yang ngumbar pernyataan-pernyataan, karena pernyataan beliau itu sudah sangat tegas dan jelas. Beliau yang tanggung jawab. Presiden bertanggung jawab atas proyek WUS itu. Ya, kenapa seperti itu? Karena beliau mengatakan bahwa WUS atau kereta api cepat dan kereta api umumnya itu adalah fungsi sosialnya tinggi sekali gitu, menekan biaya lalu lintasnya masyarakat, sehingga ya menekan ekonomi kos ya. Intinya pokoknya fungsi sosialnya yang beliau lihat itu dari proyek WUS, termasuk kereta api yang lain. Bahkan beliau menekankan supaya Menko Infrastruktur itu membangun itu nanti Trans Kalimantan Railway, Trans Sumatera Railway gitu ya, dan lain sebagainya di luar Pulau Jawa. Ya, jadi dengan kata lain mestinya pupus sudah harapan, teriakan-teriakan dari para pengamat, khususnya pembencinya Pak Jokowi, pembencinya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Karena juga seperti yang saya katakan terdahulu, bahwa kalau kalian teriak-teriak hanya atas dasar kebencian, hanya atas dasar dendam kepada Pak Jokowi, sakit hati kepada Pak Jokowi, itu teriakan kalian tidak akan bisa menjadi bahan untuk tindakan hukum gitu, untuk dilakukan tindakan hukum. Karena mestinya kalau kalian berteriak menginginkan adanya penegakan hukum, ya, itu harusnya bukan karena sakit hati dan kebencian, tapi karena kalian punya data konkret, dan data konkret itu kalian masukkan ke APH, ya baru itu bisa ditindaklanjuti. Kalau tidak, ya cuma sekedar teriak-teriak. Dan sekarang kalian akan menjadi lebih frustrasi dengan adanya statement atau pernyataan Pak Prabowo itu yang pasang badan untuk bertanggung jawab atas WUS itu, bahwa utangnya setahun 1,2 triliun, dia bilang kita bayar. Indonesia bukan negara kiri, bukan negara kecil. Katanya begitu kira-kira. Nah, pernyataan beliau itu, videonya saya cuplik di sini. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Nah, terkait dengan pernyataan Pak Prabowo itu, Presiden Prabowo, maka saya percaya ini APH KPK khususnya yang sudah mulai melakukan penyelidikan itu juga akan istirahat di tempat. Ya, apa berani KPK head on melawan Presiden? Itu nggak masuk akal. Ya, jangan-jangan nanti orang-orang KPK itu yang malah ditangkapin oleh kejaksaan, gitu ya, kalau berani melawan Presiden, gitu kira-kira. Ya, lalu pengamat-pengamat tuh sekarang, apa sekarang kalian mau geser itu kebencian kalian dari Pak Jokowi, dari Pak Luhut ke Pak Prabowo gitu. Mungkin kalian lebih frustasi lagi kan? Komite reformasi polisi yang sedianya dijanjikan pertengahan Oktober ada, ya, ternyata sampai sekarang belum juga ada. Nah, lalu sekarang WUS itu Pak Prabowo malah pasang badan bertanggung jawab untuk itu. Ya, kalian nanti jangan-jangan kebencianmu itu melebar itu. Dari kebencian kepada Pak Jokowi, kepada Pak Luhut, sekarang melebar ke Pak Prabowo gitu. Ya. Padahal saya melihatnya teriakan kalian itu, upaya-upaya kalian itu yang irasional gitu. Kalian sebenarnya hanya karena sakit hati, dendam dengan Pak Jokowi, teriak-teriak terus. Bukan oleh karena kalian punya data konkret, kalian menginginkan penegakan hukum gitu. Kalau karena data konkret itu pasti fair, objektif gitu ya, tidak berdasarkan sakit hati dan kebencian gitu,
Jadi tidak pandang bulu, bukan oleh karena itu Pak Jokowi, bukan oleh karena itu Pak Luhut, siapa saja gitu. Tapi kalau kalian ini kan nggak apapun sedikit pun tentang cacat Pak Jokowi atau Pak Luhut langsung teriak-teriak tanpa mempertimbangkan apakah dasar yang kalian jadikan bahan untuk neriakin, untuk meluapkan kebencian itu adalah dasar yang fair, yang objektif, yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu catatan saya terhadap sikap-sikap kalian itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kalian lakukan kalau Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan beliau akan bertanggung jawab untuk US ini? Ya. Nah, di segi yang lain mestinya kalian juga membangun ya kesadaran bahwa melihat dong apa yang dikehendaki oleh Pak Prabowo itu. Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sulit mau kalian pecah itu. Sulit. Mereka itu sudah semacam soulmate ya, memiliki chemistry dari awal itu. Dari pemerintahnya Pak Jokowi di periode kedua gitu. Jadi agak tidak masuk akal kalau kalian terus-menerus ingin perpecahan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan di sisi yang Pak Prabowo ya, sekali lagi beliau lebih concern bagaimana program-program beliau untuk rakyat itu berjalan baik. Ya, tidak ada gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Beliau lebih menginginkan program-program untuk rakyat itu berjalan dengan optimal, dengan maksimal gitu. Jadi kalau cuman kalian saja yang teriak-teriak, lalu kemudian itu tidak didasari pada data konkret, ya sekali lagi kalian akan bertambah frustasi. Maka tantangan saya sekali lagi kepada kalian, kalau kalian punya data konkret, silakan lakukan class action gitu. Ya, jangan cuma teriak-teriak doang gitu. Karena itu ada itu oknum orang yang teriak-teriak menyebut-nyebut nama-nama orang, tapi datanya mana gitu. Luar biasa, teriakannya itu kayak sok pasti, sok tahu aja itu. Ya, tapi sampai sekarang ya cuman ngegacor doang gitu. Artinya hanya teriak-teriak doang. Data konkretnya mana yang kalian punya? Itu lihat Pak Jonan, mantan direktur kereta api, mantan menteri perhubungan yang dipecat oleh Pak Jokowi. Sampai dengan kemarin aja masih nggak mau ngomong gitu, ya bahwa apa problemnya US itu. Bahkan dia nggak ngaku itu bertemu dengan Pak Prabowo 2 jaman katanya kan, tapi nggak ngaku kalau membicarakan kereta api. Padahal Pak Prabowo sendiri ngomong diskusi dengan Pak Jonan itu juga tidak lain diskusi tentang perkereta apian gitu loh. Tapi Pak Jonan sendiri aja tetap mulut, nggak ngaku ditanya wartawan gitu. Berarti dia melakukan kebohongan publik juga. Terus sumber mana yang kalian mau pakai? Itu kan mantan ordal itu, Pak Jonan itu. Nggak ngaku, dia bohong juga kepada publik. Ya kan? Nah, karena itu saya sekali lagi menantang kalau kalian para pengamat itu datanya itu konkret, tapi bukan dengan dasar kebencian dan sakit hati karena pernah kalian itu dikecewakan oleh Pak Jokowi, entah karena kalian dijegal, mau jadi pejabat nggak bisa, entah kalian pernah dipenjarakan gara-gara melakukan fitnah ya atau mencemarkan nama baik atau apa, kalian lalu sakit hati ya nggak bisa apapun teriak-teriak terkait Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu. Pak Prabowo itu pasti jauh lebih rasional ya, jauh lebih matang pertimbangannya daripada sekedar ingin diadu domba. Jadi singkatnya dengan adanya pernyataan Pak Prabowo, kalian mestinya sudah berhenti untuk teriak-teriak, kecuali sekali lagi kalian punya data konkret dan berani action gitu, ya, berani membawa itu ke APH. Tapi kalau tidak, sekali lagi kalian akan makin frustasi. Itu catatan saya dan salam merah putih.